Mengaji, media dakwah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Sore ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin. Pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca bab yang ke-84, ya, bab nomor 84, yaitu babul haya, bab malu, bab sikap malu. Sekarang kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab nomor 85, yaitu bab hifdzis sir, babu hifdzis sir, bab menjaga rahasia. Bagi bapak ibu yang membawa kitabnya atau terjemahnya, silahkan dibuka bab menjaga rahasia, ya, bab hifdzis sir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di awal bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 34. Qala Allah ta'ala wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunaikan al-ahd, tunaikan perjanjian, karena sesungguhnya perjanjian itu akan diminta tanggung jawabnya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan ayat yang terkait dengan menjaga perjanjian ini? Dikarenakan menjaga rahasia, ya, menjaga rahasia itu adalah bagian dari ahad, bagian dari amanah. Oleh karena itu
seseorang yang mendapatkan amanah untuk menjaga rahasia, maka hendaknya dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang apa itu rahasia. Sesuatu itu dikatakan rahasia itu ketentuannya seperti apa. Beliau menerangkan kepada kita, wasirru huwa ma yaqa'u khufyatan bainaka wa baina sahibika. Rahasia itu adalah sesuatu yang tersembunyi atau ditutupi antara kamu dan temanmu. Jadi rahasia itu adalah sesuatu yang ditutupi oleh seseorang yang tidak ingin orang lain mengetahuinya, kecuali orang-orang yang memang dia ridho atau ingin atau dibolehkan untuk mengetahui perkara tersebut. Itu rahasia. Nah, di sini Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu dikatakan rahasia tidak mesti orang tersebut mengatakan ini rahasia. Misalnya, wahai fulan, ini perkara rahasia, jangan disebarin. Tidak mesti seperti itu. Sehingga beliau menjelaskan kepada kita ada 3 kriteria atau 3 tanda keadaan yang bisa menjadi patokan bahwa sesuatu itu dianggap rahasia. Yang pertama, al-lafz. Tentu yang pertama adalah secara lisan sesuatu itu dikatakan rahasia. Itu jelas. Seperti dia mengatakan la tukhbir ahadan wa ma'aka amanah. Jangan bilang ke orang lain ya, ini amanah. Itu jelas rahasia itu. Sangat gamblang ya. Jangan sebarin, ini rahasia. Ini pokoknya hanya kamu saja yang boleh tahu. Orang lain apa tidak boleh. Berarti perkara itu adalah perkara apa? Rahasia. Itu adalah amanah. Itu adalah apa? Ahad, janji yang harus kita tunaikan. Tidak boleh kita apa? Melanggarnya. Itu. Nah, dalam perkara ini sering kita jumpai di antara kita apa? Lalai. Kadang malah sudah dibilangi kayak gitu rahasia, malah masa gitu aja rahasia. Malah apa? Malah disepelekan. Masa gitu aja rahasia. Akhirnya apa? Dia sebarin. Gini ya, tapi ya ini rahasia. Akhirnya pesan terakhirnya ini rahasia tapi bukan rahasia lagi. Akibat dari apa? Akibat dari meremehkan janji. Padahal itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah mewanti-wanti kita, wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula.
Jadi yang pertama, jadi patokannya seperti itu, lesan. Nah, itu mudah. Kemudian patokannya kedua, sesuatu itu dikatakan rahasia apabila apa? Dengan apa? Dengan al-qarinah al-fi'liyah. Dengan perilaku orang tersebut. Patokannya adalah perilaku orang tersebut, sikap orang tersebut. Yaitu apabila seseorang dia berbicara, pada saat berbicara dia tolah-toleh, seakan-akan khawatir ada yang tahu. Nah, misalnya dia bilang, "Wah fulan sini, saya mau ngomong nih." Ngomongnya nyudut ke sana itu. Padahal ini banyak orang, tapi diajak ke sana. Terus sudah sampai gini-gini dulu. Sebentar ya, saya bingung. Iya ngomong apa? Bentar. Nah, saya mau ngomong. Iya ngomong lah. Sebentar. Ah itu jelas itu. Qarinahnya adalah qarinah fi'liyah. Sikap yang dia apa? Hati-hati, tidak mau orang tahu. Mengajak bicara di apa tempat yang sepi atau empat mata gitu. Itu berarti perkara itu adalah perkara apa? Rahasia. Walaupun dia tidak mengatakan kepada kita, ini rahasia. Walaupun tidak terucap seperti itu. Tapi kalau dia seperti itu keadaannya, dia ngajak ke tempat yang sepi, empat mata, noleh sana, noleh sini, itu rahasia. Sehingga setelah apa? Selesai pembicaraan, maka itu ada bagian dari ahad, bagian dari janji kita untuk menjaga rahasia orang tersebut. Bukannya malah disebarin dengan dalil tidak dikatakan rahasia. Nah, habis itu beberapa hari, kemarin itu Anda mojok ngapain sama dia ke sana? Kita lagi ngobrol-ngobrolin anak ke sana sendiri berdua itu. Oh itu. Oh dia ngomong begini begitu. Akhirnya tersebar. Si fulan yang kemarin ngajak mojok tadi, ngajak bicara empat mata, marah akhirnya. Loh kok bisa tersebar ya? Anda itu gimana? Sudah saya percaya untuk dengarin apa menjadi rahasia saya, kok malah nyebarin? Loh kemarin kan kamu tidak ngomong itu rahasia. Mana? Ada. Coba kamu nggak ada ngomong pada saya itu rahasia. Cuma kamu ngajak saya aja nyudut gitu. Ini kan berarti apa? Tidak memahami apa itu rahasia, gitu loh. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita diajak bicara oleh seseorang sendiri, orang itu takut kalau ada yang mengetahui, bicara yang empat mata, nggak perlu lagi itu disebut misalnya dikatakan rahasia gitu. Nggak perlu. Jelas itu rahasia secara qarinah fi'liyahnya. Secara sikapnya itu sudah jelas itu rahasia dan menjadi apa janji kita kepada orang tersebut untuk menjaganya. Nah, di patokannya kedua ini banyak di antara kita tergelincir nih. Menganggap itu bukan rahasia karena apa? Nggak pernah dilafatkan gitu. Nggak pernah dilafatkan itu rahasia gitu. Akhirnya lah bertengkar gitu. Itu adalah amanah yang harus apa? Kita tunaikan, menjaga rahasia orang tersebut. Kemudian patokan yang ketiga, sesuatu itu dikatakan rahasia adalah dengan apa? Al-qarinatul hadiyah. Dengan apa? Dengan
Qarinah haliyah itu adalah apa? Keadaan dari apa? Berita tersebut. Maksudnya gimana saya menjelaskannya? Kalau yang kedua tadi sikap dohir dari orang yang bercerita ya. Kalau yang ketiga ini dari apa? Dari objek pembicaraannya. Ya, yang dimaksud dengan al-qarinah al-haliyah ini adalah objek pembicaraannya itu tanpa kita apa? Sebut itu rahasia, akan tapi itu adalah bagi pandangan masyarakat secara umum itu ada sesuatu yang aib kalau seandainya apa? Diceritakan gitu loh ke orang banyak. Contoh masalah apa? Masalah hubungan suami istri di rumah. Itu kan ada sebenarnya sesuatu yang aib. Kalau diceritakan apa? Ke khalayak ramai. Sehingga pembicaraan tentang hubungan suami istri misalnya di rumah misalnya, walaupun itu tidak dikatakan sebagai rahasia, maka apabila ada seorang mengatakan kepada kita, "Wahai fulan sini, ngapain? Aku mau curhat nih." Alhamdulillah Anda mau curhat pada saya, ini berarti saya orang terpercaya ini. Apa itu? Masya Allah, ini lagi pusing saya. Ngapain pusing? Ente harta banyak, jabatan tinggi, masih juga pusing. Kamu bisanya lihat orang itu. Pusing apa ini? Masalah istri saya. Oh, ngapain istrimu? Begini begitu. Panjang lebar dia berbicara tentang masalah dia dengan istrinya. Setelah selesai, ya, dia tidak mengatakan ini rahasia gitu. Dan waktu bercerita pun dia santai aja, tidak tolak-tolak sana sini, enggak. Bahkan mungkin agak malah main HP gitu. Sekarang zamannya main HP kan. Orang nggak lepas dari HP gitu. Santai aja dia bercerita. Nggak menampakkan kayak yang kedua mungkin dia tolak-tolak, sebenarnya enggak. Bahkan dia mungkin berceritanya di tempat rame, misalnya di warung kopi sebagainya, tapi kan agak jauh. Ini santai aja. Nah, kemudian selang beberapa hari nyebarlah berita tentang apa? Kisah apa? Kisah duka atau kisah cinta ini dari si fulan dan fulanah itu. Kaget dia, loh kok bisa ya urusanku ini kok bisa nyebar kemana-mana ini pasti si fulan kemarin itu waktu aku curhat sama dia. Datang dia ke kawannya yang dia curhat, "Wahai fulan, ngapain kok ente itu bisa apa? Ceritain urusanku ke semua orang." Loh, dan kemarin nggak ada kalau ngomong rahasia. Dan kita pun ngomongnya di tempat umum juga, di warung kopi. Saya pikir ya biasa-biasa aja. Kamu, nah, akhirnya ngamuk dia kan. Katanya sahabat, tapi membuat saya pusing keliling, pusing 7 keliling. Kan kacau kan ini kayak gini. Maka oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus tahu 3 patokan ini. Sehingga kita paham perkara itu adalah perkara rahasia yang nggak boleh kita ceritakan kepada orang lain kecuali diizinkan oleh yang pemilik rahasia tersebut. Gitu loh. Dan di zaman sekarang ini urusan menjaga rahasia ini betul-betul harus diingatkan lagi. Betapa banyak orang sekarang itu meremehkan urusan. Dan banyak terjadi pertengkaran, percekcokan. Ya, karena ini
meremehkan urusan menjaga rahasia orang lain. Disebarkan rahasia kawannya, disebarkan rahasia tetangganya, bahkan rahasia istrinya pun disebarin, rahasia suaminya disebarin, rahasia majikannya disebarkan, rahasia perusahaan disebarkan. Ya, rahasia perusahaan itu nggak boleh lo kita omongin. Apalagi kalau sudah tertulis, biasanya tertulis itu di agreement, di perjanjian kerja itu tidak boleh menyebarkan rahasia perusahaan. Atau misalnya pegawai negeri juga begitu, tidak boleh menyebarkan rahasia negara. Udah jelas dokumennya itu rahasia negara, tapi disebar-sebarin. Kan lu kadang aneh kan. Contohnya apa? Lembar soal ujian akhir itu kan rahasia negara itu kan. Itu bocor itu. Bocor kan gitu kan. Mana? Malah jelas dokumen itu rahasia negara, bahkan itu kalau pagi itu yang dari kantor dinas ke daerah-daerah itu dikawal polisi, bahkan itu kadang itu. Zaman dulu ya, zaman sekarang kan zaman internet gitu. Lain lagi apanya, model rahasianya. Password ya, kalau zaman internet passwordnya yang dikasih gitu. Jadi ini penting kaum muslimin, karena betapa banyak terjadinya percekcokan, perselisihan di dalam keluarga, antar tetangga, antar teman, baik di lingkungan, di rumah maupun di tempat kerja atau dimanapun. Ini gara-gara ini tidak amanah di dalam menjaga rahasia, baik itu rahasia sifatnya pribadi maupun rahasia lembaga. Kemudian selanjutnya di awal bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis nomor 685 ya. Kalau urut di dari awal kitab ini berarti 685, atau hadis nomor 1 di dalam bab hifdzus sir. Yaitu sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha, rawahu Muslim. Seburuk-buruk orang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah, orang yang paling buruk nanti di hari kiamat itu adalah seseorang yang melakukan hubungan suami istri, kemudian dia menyebarkan. Ini seburuk-buruk orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menyebarkan
hubungan suami istri. Dan naudzubillah, di zaman sekarang perkara ini banyak diramaikan oleh orang, apalagi dengan apa, medsos, media sosial. Kita naudzubillah ya, kita lihat bagaimana suami istri itu santai aja dia nyebarin apa yang dia lakukan di rumah mereka itu, bahkan di tempat tidurnya itu divideoin, disebarin. Habis itu ditonton jutaan, dia dapat duit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kurang apa lagi coba ini Pak Bu? Sudah dikatakan ya, itu sebenarnya sebagai sebuah rahasia yang harus ditutup-tutupi. Dan kalau nyebarin itu ada seburuk-buruk orang, sekarang enggak. Malah jadi apa? Komoditas. Jadi barang dagangan yang mendatangkan cuan. Ya kan? Mendatangkan untung. Kita lihat itu. Diupload ke Facebook, diupload ke YouTube. Nah, nanti YouTube nanti tinggi itu dilihat, banyak orang, subscribernya jutaan. Isinya itu aja, hubungan suami istri isinya. Masa nyium istrinya pun disyuting, bayangin apalah dia yang istri. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali kepada hukum syariah. Adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia di dalam apa, menjaga hubungan suami istri itu dengan baik. Apa yang kita lakukan di rumah ataupun dimanapun dengan suami, dengan istri kita, itu adalah sebuah kehormatan, sebuah rahasia pribadi. Jangan diumbar-umbar gitu loh. Kalaupun misalnya ada masalah, curhatnya itu jangan di Facebook. Ini karena statusnya, aku lagi begini sama suamiku, aku lagi begini lagi istriku loh. Nyebarlah akhirnya. Nyebarnya dari mana? Justru dari status dia sendiri. Gimana ya seperti ini? Padahal ini hubungan suami istri itu adalah hubungan yang sangat istimewa, sangat mulia, yang harus dijaga privasinya, kerahasiaannya. Kalaupun toh kita pengen curhat, pengen berbagi masalah dengan orang lain, maka pilihlah orang-orang yang bijak. Pilihlah orang-orang yang mampu memberikan nasihat yang baik, yang mampu menjaga rahasia. Bukan justru apa, diumbar atau curhat di media sosial misalnya. Nah, orang yang seperti itu, yang suka mengumbar rahasia suami istri, menyebarkan ke umum, ini masuk ancaman dari hadis ini, seburuk-buruk orang. Ya, seburuk-buruk orang, hati-hati kaum muslimin. Karena itu juga apa? Pertanda dari apa? Menurunnya moral kita, akhlak kita. Tidak mampu lagi menjaga apa? Rahasia rumah tangga. Dan kalau rumah tangga kita sudah ancur-ancuran seperti itu, bagaimana kita mau bisa membangun masyarakat yang baik? Bagaimana kita bisa mau membangun bangsa negara yang baik? Jadi begitu, dampaknya begitu luas. Terjadinya banyak masalah sekarang ini kan salah satunya itu. Akar masalahnya kan itu. Suami istri tidak mampu menjaga rahasia mereka.
Akhirnya terjadilah perselisihan, percekcokan dan seterusnya. Akhirnya retak rumah tangganya, akhirnya terjadi perceraian. Nah, sudah bercerai, akhirnya kawin lagi, cerai lagi. Akhirnya budaya kawin cerai itu menjadi sebuah yang lumrah. Ya. Jadi kawin cerai itu sudah menjadi budaya, menjadi suatu yang lumrah. Ini nggak boleh seperti itu kaum muslimin. Ya karena pernikahan itu sesuatu yang agung, yang mulia, harus dipertahankan. Sampai Nabi mengatakan An-nikah nisfuddin. Pernikahan itu separuh agama. Dan Nabi juga mengatakan bahwasanya di antara perkara halal yang sebenarnya enggak dibenci itu adalah talak. Cerai itu mahal tapi sebenarnya dibenci, sehingga dia adalah solusi terakhir. Cerai itu solusi terakhir. Tahapan itu panjang tahapannya itu. Jadi kalau ada perselisihan rumah tangga itu urutan pertama itu nasihat. Nasihat bukan 1-2 kali, ya sampai betul-betul bosen gitu. Yang menerima nasihat bosen, yang menerima nasihat pun sudah nggak ada lagi, ya itu tuh. Nah, baru setelah itu baru yang berikutnya, yaitu pisah ranjang, bukan pisah rumah loh ya. Pisah ranjang dulu loh. Ini enggak, baru langsung pisah rumahan, langsung pergi ke kampungnya masing-masing. Baru bertengkar sekali, udah langsung pulang kampung masing-masing. Dan seterusnya. Kemudian kalau nggak mampu lagi, baru diutus hakim dari kedua belah pihak, pendamai dari kedua belah pihak. Panjang Bapak Ibu urusan rumah tangga itu. Baru kalau memang mentok-mentok baru talak. Jadi di dalam Islam itu mempertahankan rumah tangga itu sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Sangat mulia. Nah, di zaman sekarang dengan adanya budaya yang tidak mampu menjaga rahasia rumah tangga, itu menyebabkan potensi perceraian juga semakin tinggi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar bercerita tentang ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu tatkala saudara perempuannya yaitu Hafsah sebelum menjadi istri Nabi ya, itu menjanda, suaminya meninggal. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau mencarikan suami lagi untuk anaknya. Nah, ini juga pelajaran penting bagi orang tua. Nih, orang tua apabila punya anak perempuan boleh mencarikan jodoh untuk anaknya, boleh. Bukan berarti itu memperdagangkan anaknya, enggak. Justru itu sesuatu yang mulia, memilihkan bagi anaknya suami yang soleh, yang baik. Walaupun tentu keputusan di tangan anaknya, tidak boleh ada paksaan ya, tetap sifatnya mencarikan. Dan juga pelajaran penting dari hadis ini di dalam Islam itu
Tidak ada konsep apa sehidup semati. Jadi kalau sudah menjanda enggak nikah lagi. Kalau sudah duda enggak nikah lagi. Itu bukan konsep Islam, itu konsep sinetron. Ya, saya ingatkan lagi itu. Ya Bapak Ibu, itu konsep sinetron itu. Tidak ada istilah seperti itu. Long nanti kalau kita itu sudah misalnya Allah takdirkan masuk surga, nggak ada lagi kita itu apa keinginan seperti di dunia. Ya, nggak ada. Misalnya ya kita berharap nanti tetap dikumpulkan sama dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Itu doa kita. Akan tapi kan kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Misalnya nanti di surga itu apa? Kita ditakdirkan berpisah antara suami istri di dunia. Suaminya mungkin diperistrikan dengan bidadari misalnya, karena dia meninggal duluan. Kemudian istrinya karena dia menikah lagi, maka ketika di surga dia dengan suami yang kedua misalnya. Kemudian ketemu di pasar surga misalnya kan ada pasar di surga nanti juga. Weh fulan ngapain lu sama dia no? Kamu dulu kan istriku, sini no. Kemudian bertengkar no. Pukul-pukulan merebutkan wanita tersebut. Tak ada lagi itu di surga kayak gitu itu no. Kita kan kadang gambarin surga itu kan kayak dunia kan gitu. Jadi menggambarkan surga itu kayak dunia gitu loh. Ada ketamakan, ada keserakahan, ada iri, dengki. Makanya di bab terakhir di kitab Riyadhus Shalihin bab bercerita tentang surga. Ini bab terakhir Riyadhus Shalihin itu kalau antum buka itu terakhir sebelum terakhir itu istighfar. Jadi kita seakan-akan diajak beristighfar dulu setelah belajar banyak itu beristighfar. Kemudian digambarkan surga di situ. Walaupun ya tentu seseorang boleh dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dilanggengkan gitu. Menjadi suami istri di dunia dan juga di surga nanti. Boleh. Dan banyak kita diajarkan begitu oleh Allah dan Rasulnya dalam berdoa. Ya. Makanya kita diajarkan apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu kan doa bagaimana agar kita dengan istri kita dengan anak-anak kita itu semua jadikan satu sampai surga nanti. Dan itu yang terbaik kan gitu. Tapi kan kita nggak tahu takdir kita seperti apa. Oleh karena itu konsep menduda terus, menjanda terus itu bukan konsep Islam. Bukan. Maka lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika anak beliau yaitu Hafsah menjanda maka sibuk nyariin apa jodoh untuk anaknya. Nah, siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah orang yang hebat, orang-orang yang dikenal soleh gitu. Dari teman-teman dekatnya dulu, yang pasti dia kenal itu. Bukan yang jauh, yang dikenal lewat medsos itu. Kenalan baru lewat Facebook, udah sibuk itu. Jadi kalau nyari jodoh itu yang jelas-jelas saja itu. Medsos itu gampang tuh dipoles, diedit. Tanya ini editor kita ini. Gampang ngedit itu di Facebook, di medsos itu. Yang nggak ganteng jadi ganteng, nggak cantik jadi cantik gitu. Yang nggak punya dasi jadi berdasi kan gitu, nggak punya mobil jadi punya mobil. Mobilnya yang biasanya cuma
Honda apa itu namanya, yang apa itu, sedan peta itu kijang petanya, coba jadi apa, jadi Lamborghini misalnya. Itu gampang di medsos. Makanya siapa yang dicari oleh Umar bin Khattab? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat dekatnya. Maka beliau bertemu dengan Utsman bin Affan. Maka langsung ditawari, mau kamu nikah dengan Hafsah? Apa kata Utsman? Sa'anduru fi amri. Nah, saya mikir dulu lah itu. Ditunggu berhari-hari sama Umar bin Khattab. Tak juga ada kabarnya dari Utsman. Nggak ngomong, nggak apa. Nah, kesel juga Umar ini. Utsman ini memang lah itu. Ini kayak bahasa saya ya. Jangan pula. Kira-kira begitulah itu. Kesel. Apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan temperamen. Pemarah itu. Nah, setelah nggak juga beberapa hari nggak ada balasan dari Utsman radhiyallahu anhu, ketemu Abu Bakar. Gimana? Kamu mau nikah dengan Hafsah? Abu Bakar cuma diem. Kalau Utsman masih komentar, saya pikir dulu. Abu Bakar diem. Dongkol itu menurut itu. Baik tunggu. Akhirnya selang beberapa hari datang Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah untuk menjadi istri beliau. Yang akhirnya menikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar bin Khattab. Jadilah Hafsah bintu Umar menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, setelah pernikahan antara Rasulullah dan Hafsah, barulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhu datang kepada Umar. Kamu pasti kesel sama kami itu. Iyalah, dongkol sudah. Masa sudah terang-terangan saya bilang kalian diem aja, kan gitu kan. Jadi begini, sebenarnya kata Abu Bakar, saya itu sudah mendengar Nabi itu bisik-bisik mau ngelamar Hafsah. Begitu pula Utsman mengatakan, iya saya pun mendengar Nabi begitu bisik-bisik mau ngelamar Hafsah, dan kami tidak mau menyebarkan rahasia beliau. Bayangin loh itu. Ini baru urusan lamaran, mau ngelamar, itu aja begitu nggak mau disebarin. Kita udah, fulan tuh udah begini tuh dia sudah ngebet sama dia. Udah, belum lagi lamaran, ya. Beritanya sudah seantero dunia itu, udah nyebar kemana-mana itu. Padahal di dalam syariat kita lamaran, ya, khitbah itu bagian dari proses pernikahan, yang awal-awal pernikahan, proses pernikahan yang dirahasiakan, belum boleh disebarkan. Yang boleh disebarkan adalah akad nikah. Makanya ada walimah, gitu loh. Sekarang enggak. Belum lagi akad nikah, sudahlah. Akhirnya ketika batal, lamarannya batal, tidak diterima atau heboh seantero dunia itu. Ngapain ya keluarga itu kok bisa-bisanya ya nolak si fulan yang begitu luar biasa? Ngapain ya keluarga fulan tuh kok bisa menolak si fulanah yang begitu luar biasa? Wah, sudahlah, heboh. Akhirnya dua keluarga ini ikut ikut larut dalam masalah. Awaslah kalau gitu nanti tuh. Ya. Udah, akhirnya dendam keluarga itu. Waduh, kacau. Akibat dari
tidak mengetahui bahwa itu sebagai perkara rahasia, satu. Yang kedua apa? Meremehkan apa? Di dalam hal apa? Menyebarkan sebuah rahasia. Maka lihatlah bagaimana para sahabat itu luar biasa. Luar biasa dalam menjaga rahasia. Sesuatu yang masih sifatnya bisik-bisik, niatan-niatan itu nggak mau mereka nyebarkan. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Ini harus kita contoh. Kemudian hadis terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, itu sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, waktu itu beliau masih kecil, ya, sebagai salah satu pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ata'alaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ana al-abu al-gilman, wa sallama alaina. Fab'athani fi hajatin fa abta'tu ala ummi." Kata Anas radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendatangi aku pada saat aku lagi bermain dengan kawan-kawan. Ini namanya juga anak kecil. Utsman ini masih Utsman. Siapa? Anas, ya. Anas radhiyallahu anhu ini ya masih kecil, umur 8, belum balik, 10, umur belum balik. Biasa bermain-main. Datang Nabi ke kumpulan anak-anak sedang main ini. Apa yang dilakukan Nabi? Maka Nabi mengucapkan salam pada anak-anak tersebut. Ini adab yang mulia kaum muslimin. Jadi kita sebagai orang tua itu harus rahim, sayang kepada anak-anak, siapapun, jangan hanya anak kita gitu, ya, kepada anak-anak yang ada di sekitar kita, dan berikan contoh yang baik kepada mereka. Di antaranya apa? Mengucapkan salam. Ketika jumpa dengan anak-anak, "Assalamualaikum nak, gimana, apa kabar?" Kalau itu datang kemana, "Assalamualaikum, apa kabar?" "Waalaikumsalam om." "Oh ini ada permen." Wah, itu langsung terkenal kita itu. Ada kue. Apalagi itu tiap hari kita begitu, oh terkenal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam om." Wah, dari jauh itu mereka, ada om itu datang. Udah siap-siap. Nanti kita siap-siap. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Tapi itu mengesankan bagi anak-anak itu loh. Mendidik anak dengan cara yang mudah gitu loh. Nggak perlu kita pandai menjadi guru di kelas, nerangin di papan tulis, pakai slide macam lah itu. Sederhana. Ketemu mereka, kita "Assalamualaikum." Mereka lagi bermain-main. Kita gabung sebentar dengan mereka. "Assalamualaikum." Ucapin salam. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin, Nabi loh, pemimpin negara. Bayangin kalau sekarang presiden. Datangi ke sekelompok anak-anak lagi main tanpa pengawal, nggak ada pengawal. Mana Nabi pakai pengawal? Datang. Lalu apa? Menyuruh Anas untuk sesuatu keperluan. Di sini nggak disebutkan, hanya fi hajatin. Sehingga akhirnya apa? Anas pulangnya terlambat. Fa'abta'tu ala ummi. Terlambat pulang. Dan ini juga ada faedah di sini. Boleh kita menyuruh anak untuk suatu keperluan. Dengan catatan anak itu amanah, bisa dipercaya, dan dia mampu untuk bertransaksi.
Ya, karena sebenarnya anak-anak yang belum balik itu bukan kategori orang yang boleh bertransaksi sebenarnya. Akan tapi kalau seandainya diizinkan oleh orang tuanya atau walinya maka boleh. Makanya transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak sah ketika ada izin dari orang tua atau secara umum itu sudah mendapatkan izin. Contoh misalnya anak-anak yang usia SD dia bawa uang 2.000 5.000 kemudian beli jajan, itu secara umum pasti itu diizinkan sama orang tua. Akan tapi kalau ada anak SD dia bawa uang 100.000, nah ini perlu hati-hati pedagangnya. Harus hati-hati, jangan pula, weh masya Allah, ini banyak ini, pilih. La ilaha illallah, ini pedagang berarti harus belajar ilmu fikih lagi nih ya. Jangan malah dimanfaatin. Wih ini anak ini, wah udah dihabisin aja uangnya gitu. Ya kalau ditawarkan semua namanya anak ya 100.000 pun habis itu sama dia itu semua itu. Kalau nggak percaya tes lah. Tes saja itu anak kita. Oh itu udah ketawa dia itu. Itu yang anak di pojok itu udah ketawa dia mendengarkan saya itu. Nah jadi pedagang yang dia berhadapan dengan anak yang membawa uang yang tidak biasanya, maka dia harus bertanya, ini uang siapa? Kamu dapat dari mana? Harus seperti itu. Itu dari sisi pedagang. Dari sisi orang tua, tidak boleh dia mengutus anak di luar kemampuan dia. Anak baru umur usia 7 tahun, 8 tahun, umur kelas 1, ya anak kayak inilah, umur kelas 1, 2 SD. Disuruh pergi belanja dengan uang 100.000. Kacau itu. Siapa yang salah? Oh ya orang tuanya. Orang tuanya itu yang salah itu. Sama kayak kita menyuruh anak kita yang masih kelas 5, kelas 6 SD naik sepeda motor, kemudian tubrukan. Siapa yang salah? Ya orang tuanya. Ya, belum masanya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini walaupun masih kecil, dia sudah dipercaya, dan itu pun diutus dalam hal-hal yang menurut Nabi masih bisa dilakukan oleh anak kecil. Maka beliau utus. Nah, karena diutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Anas bin Malik terlambat pulang. Sehingga begitu sampai rumah, maka ditanya oleh ibunya, siapa ibu Anas? Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim bertanya kepada anaknya Anas ya, mahabasak, apa yang membuat kamu itu kok terlambat? Nah, ini juga pelajaran penting bagi orang tua kalau selalu memantau anak, ini anak kemana. Kalau terlambat pulang ditanya, jangan dibiarin aja itu. Ditanya, gitu. Ngapa kamu kok pulang? Ngapa? Ini udah seharusnya kamu di rumah. Harus bertanya, harus ditanya anak-anak ketika misalnya terlambat dan sebagainya. Begitu pula bagi kita anggota keluarga, ketika keluar rumah maka beri kabar ke orang yang di rumah. Misalnya kita suami, misalnya beritahu saya mau ke sana.
Kecuali kalau kita pergi ke tempat-tempat yang sudah biasa, misalnya kita pergi ke kantor yang sudah biasa, ke tempat kerja yang sudah biasa, enggak perlu dikasih tahu juga tahu kan gitu. Tapi ketika kita pergi ke tempat-tempat yang tidak biasa, maka kita perlu sampaikan kepada keluarga kita yang di rumah. Wahai istriku, wahai anakku, saya mau ke sana. Jangan pula ketika kita ditanya istri misalnya, Bang, Mas mau kemana? Ah, sok tahu lu. Oh, kalau kita dilempar sama istri ya biarin lah kalau kayak gitu. Ya perlu kita sampaikan. Oh, saya mau ke sana itu. Kadang kita kan nggak mau istri kita tahu mau kemana itu. Gitu kan? Ah, mau tahu aja nih. Ini urusan laki-laki ini. Urusan laki-laki itu. Apa istilahnya kepo? Oh iya kepo aja nih. Enggak, itu memang adab ya, adab untuk memberitahu supaya apa? Siapa tahu ada apa-apa, gitu kan? Itu yang di rumah tuh tahu arahnya kemana kita, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar rumah. Dia pamit, saya mau keluar, ya keluarlah, nggak apa-apa. Gitu. Istrinya udah kesel kan, lama itu nggak pulang-pulang, sampai malam nggak pulang-pulang gitu. Ditanya telepon saya nggak tahu semuanya. Ternyata apa? Ternyata dia masuk parit. Nah, Hondanya masuk parit, nggak ada orang yang tahu, dia terduduk di situ, dah. Berjam-jam di situ dia itu. Handphone mati lagi. Dah, habislah. Kemudian ditemukan orang. Nah, ketika Anas bin Malik ditanya oleh ibunya tentang mengapa kamu terlambat, maka dijawab, Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajah. Ya, aku diutus Nabi untuk suatu keperluan. Mahajatu, apa keperluannya? Kamu diutus apa oleh Nabi sehingga kau sampai terlambat? Apa jawab Anas? Innaha sirrun. Wah, itu rahasia. Bayangin loh, anak kecil ini ya. Anas masih kecil, belum balik. Jadi ketika terlambat, ditanya oleh ibunya, ngapa terlambat? Diutus oleh Nabi. Urusan apa? Apa jawabnya? Rahasia. Rahasia mak, rahasia bu. Karena memang begitu pesan dari Nabi, itu perkara yang nggak boleh diberitahukan ke siapapun. Maka dia mengatakan rahasia. Masya Allah, didikan Nabi luar biasa banget. Ini belum balik loh, anak kecil loh, tapi sudah mampu menjaga rahasia di depan ibunya sendiri. Bayangin, rahasia mak, rahasia bu. Ibunya pun luar biasa, bukan ngomel-ngomel gitu loh. Apa kata Ummu Sulaim? La tukhbiranna bisirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Oh iya, kalau begitu jangan pernah sekali-kali kamu menyebarkan rahasia Nabi kepada siapapun. Mantap nih, anaknya Masya Allah, ibunya pun Masya Allah, luar biasa itu. Kalau kita kadang nggak gitu. Nak, kamu mau kemana? Dari mana kok terlambat? Tadi disuruh oleh guru. Urusan apa? Ustadzah nggak mau, nggak boleh. Ini rahasia mak. Alah, dikit aja gitu. Masa nggak boleh, nanti mak kasih. Alah, enak mak, masa enak. Nggak boleh mak. Pergi kau. Ya Allah ya Rabb. Udah dibilang itu rahasia. Malah apa? Anaknya diajari untuk membuka rahasia.
Maka ini budaya menjaga rahasia ini ya, Bapak Ibu rahimani wa rahmani. Mari kita balikkan lagi lah. Karena semua itu akan mewujudkan ketentraman, meminimalkan percekcokan, perselisihan. Banyak terjadi perselisihan, percekcokan itu salah satunya gara-gara ini tidak menjaga rahasia. Masya Allah, ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mendidik sahabat-sahabat dengan prinsip yang luar biasa, yaitu hifdzus sir, menjaga rahasia. Kemudian selanjutnya bab selanjutnya, ya, bab 82, babul wafa bil ahad, bab menunaikan perjanjian, ya, bab menunaikan perjanjian. Dia merupakan lanjutan dari bab tadi. Jadi seakan-akan beliau mengingatkan kepada kita, ya, Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kepada kita, ini rahasia itu, menjaga rahasia itu ada sebuah ahad, perjanjian, dan perjanjian itu harus ditunaikan. Maka beliau membuat bab khusus berikutnya, yaitu bab menjaga perjanjian. Di awal bab ini beliau menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang sudah kita baca tadi, yaitu dalam surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 91. Qala ta'ala wa aufu bi ahdillah idza ahadtum. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, dalam surah Al-Maidah ayat 1. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, wahai orang beriman, mengapa kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjain? Yang seperti itu adalah kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait ahad, terkait perjanjian, maka ada dua bentuk. Yang pertama, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin, sebelum kita lahir kita itu sudah mengikat kontrak dengan Allah, ya, kita sudah tanda tangan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya begitu, ya. Kalau nggak ada tanda tangan, mengapain pula tanda tangan? Allah nggak butuh tanda tangan kita. Gitu. Jadi kita sudah diikat janji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 172. Dalam surah Al-A'raf ayat 172. Qala ta'ala wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam itu punya keturunan, ya, punya anak, menjadilah manusia seperti kita sekarang semua ini. Maka sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, ya, ketika kita masih di alam ruh, sebelum ruh kita ditiupkan ke jasad kita sehingga kita kemudian lahir di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengikat perjanjian dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashhadahum ala anfusihim. Apa isi perjanjiannya? Alastu bi rabbikum. Simple, singkat. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu, kata Allah. Maka kita waktu itu ketika masih di alam roh mengatakan apa? Qalu bala syahidna. Ya,
kami paham, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Makanya Bapak Ibu, apa kata Nabi ketika mensifati bayi yang baru lahir? Apa kata Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu jangan digambarin seperti kertas kosong. Enggak, itu salah loh ya. Justru di situ sudah ada tulisannya. Apa tulisannya? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Sudah ada tulisannya malahan di situ. Sudah ada perjanjian di situ. Yaitu apa? La ilaha illallah. Kalimat tauhid. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Makanya Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumasjisanihi. Maka kemudian orang tuanya yang membuat dia jadi Yahudi, dari Nasrani, dari Majusi. Artinya membuat dia berubah keyakinan. Itu lingkungan, orang tuanya dan lingkungannya. Tapi asalnya anak lahir itu dalam keadaan Islam, semuanya itu Muslim. Gitu loh. Oleh karena itu kita semua ini ditagih janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Anda kok begitu sekarang? Kok menyimpang dari syariat Islam? Banyak melakukan kesyirikan, tidak mau beribadah, gimana ini? Nah, itu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan harus ditunaikan, dan itu akan apa? Ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berjanji dengan Allah, Allah nggak akan pernah lupa gitu. Sekecil apapun Allah nggak akan lupa gitu. Kalau dengan manusia masih ada mungkin lupa-lupanya, kita bisa mengelak. Kalau dengan Allah nggak akan pernah kita bisa mengelak. Makanya siapapun yang melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun akan dia lihat. Siapapun yang melakukan keburukan sekecil apapun akan dia lihat. Akan dibalas semuanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, dibalas semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk janji yang kedua, ahad yang kedua adalah janji dengan manusia. Janji dengan manusia. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud dalam surah Al-Maidah. Wahai orang beriman, tunaikan janji yang kamu buat. Nabi mengatakan al muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu terikat dengan janji yang dia buat. Nah, berjanjian dengan manusia itu sangat banyak kaum muslimin. Macam-macam. Mulai apa? Akad jual beli itu perjanjian. Akad ijarah, akad sewa menyewa, akad kepegawaian, itu sudah perjanjian. Akad apa? Pinjam meminjam, pinjam barang, utang, duit, akad nikah, itu akan dimintai semua pertanggungjawabannya. Itu harus kita tunaikan. Sehingga Bapak Ibu ingat nih bahwa Pak dulu ketika mau menikah apa jawabnya? Apa? Saya terima nikah fulana bintu fulan dengan mahar sekian-sekian. Ngutang atau kontan kemarin? Tunai gitu. Itu ingat itu. Itu akan ditagih nanti. Itu harus ditunaikan dengan baik. Ya, ketika kita mengikat kontrak kerja misalnya, itu akan dimintai juga pertanggungjawaban nanti. Kita harus tunaikan dengan baik, menjadi pekerja yang baik. Dari sisi majikan juga harus menjadi majikan yang baik, seperti itu. Karena itu bagian dari janji yang harus ditunaikan, bagian dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengancam dengan ancaman yang berat, ya. Memberikan ancaman yang berat bagi orang-orang yang suka menyelisih janji. Yaitu apa? Orang yang suka menyelisih janji itu dikategorikan sebagai apa? Perbuatannya sebagai perbuatan nifaq, perbuatan kemunafikan di situ. Oleh karena itu, hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini yaitu hadis tentang ciri-ciri orang munafik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ma'ruf, ya, masyhur, terkenal. Tapi terkenal aja. Ngamalkannya itu payah aja. Hampir dari semua kita itu kenal hadis ini. Apa? Ayatul munafik salah. Ciri orang munafik itu ada 3. Ya. Ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Ya. Ciri orang munafik itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3. Apabila berbicara dia berdusta. Satu ini. Ya. Bapak Ibu, ya, jangan terbiasa berdusta. Karena dusta yang pertama itu akan menimbulkan dusta yang kedua dan seterusnya. Itu pasti itu. Contoh ini yang sering terjadi. Ada kalau dulu pintu diketok, ya sekarang telepon berdering. Nit. Nit, mau di apa langsung diputus tak enak ini. Oh, kawan pula. Disuruh anaknya. Bilang ayah lagi apa? Ayah lagi ke kamar mandi ini. Padahal dia ada di situ. Nih ditanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Ini oh ini Om. Ayah mana ayah? Ayah di kamar mandi Om. Oh lagi mandi ya. Berapa lama ayah mandi? Keramas enggak? Oh iya ayah lagi keramas itu. Samponya pakai sampo apa? Akhirnya lah dia itu bohong pertama jadi bohong kedua dan seterusnya. Ditutup, cek ya dah nanti setelah mandi Om telepon lagi. Habis mandi Om telepon lagi. Telepon kedua, net, masih anaknya lagi. Loh, mana ayah? Aduh Om, tadi ayah apa? Begitu mandi udah saya bilang tadi, tapi tadi dipanggil Pak RT. Padahal tak pula dipanggil Pak RT. Udahlah, kebohongan yang pertama itu akan menimbulkan apa? Kebohongan berikutnya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau 1-2 kali berbohong mungkin itu masih kategori yang kecil. Tapi kalau sudah berulang-ulang jadi budaya, hati-hati. Betul-betul jadi munafik nanti kita itu. Walaupun kita nggak berani mengatakan munafik. Munafik kau itu nggak boleh ya. Munafik kamu. Jangan, nggak boleh. Kita nggak boleh mentakyin. Menuduh seseorang, menjas seseorang, kamu munafik itu nggak boleh. Kita hanya boleh mengatakan orang tersebut melakukan apa? Perbuatan kemunafikan. Dusta itu adalah perbuatan apa? Nifak. Boleh kita mengatakan perbuatan Anda ini perbuatan nifak. Hati-hati. Kemudian wa'ada akhlaf. Apabila janji diselisihi. Ini sering apa? Selisih janji. Fulan, nanti ya kita ketemuan ya di warung sana, di warung kopi sana. Jam berapa? Jam 8. Jam 8 tet atau jam 8
toilet. Insya Allah apa insya Allah? Insya Allah jadi disalahin. Itu. Insya Allah jadi tidak dipercaya gitu loh. Akibat apa? Akibat dari banyaknya kaum muslimin itu sering nggak menepati janji, memakai kata insya Allah gitu. Akhirnya apa? Insya Allah yang jadi apa masalah akhirnya? Padahal insya Allah itu kata-kata yang luar biasa. Justru insya Allah itu diucapkan oleh seorang muslim menunjukkan keimanan yang tinggi kepada Allah. Justru ketika seorang muslim mengucapkan insya Allah, dia akan berusaha betul memenuhi janji dia. Begitu. Maka mari kaum muslimin kita ubah ini. Jadi kadang jadi memang kenyataan kalau kita mengucapkan insya Allah, janganlah ngucapin insya Allah. Itu malahan. Gimana coba? Atau kita nulis pakai SMS atau chat kan? Insya Allah. Jangan insya Allah itu. Lah, gimana coba? Kan kita sedang berbicara sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang itu kan gaib, nggak tahu kita. Maka apa syariatnya adalah insya Allah. Dan insya Allah itu bukan alat untuk apa? Mengingkari janji. La ilaha illallah. Ini kan melenceng-lenceng ini udah. Justru insya Allah itu menjadi cambuk pengingat bagi seorang muslim untuk apa? Tepat janji. Karena itu akan apa? Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga apa? Wa ida'tu minal khan. Apabila mendapatkan amanah dia khianat. Ini juga ciri orang munafik. Dan amanah banyak. Dulu kita sudah pernah membicarakan tentang bab amanah ini, ya. Sangat banyak. Ya, semua dari kita ini adalah apa? Pemegang amanah. Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpin. Suami pemimpin di keluarganya, istri pemimpin di rumah tangganya, memimpin mengasuh anak dan seterusnya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Amanah apapun yang kita terima, baik amanah di keluarga, di rumah tangga, amanah di masyarakat dalam kehidupan bertetangga, amanah di tempat kerja, amanah di dalam mengelola negara ini dan seterusnya. Itu harus kita tunaikan dengan baik. Karena itulah ciri khas orang mukmin. Sebaliknya, kalau amanah itu kita kita lalaikan, maka itu ciri dari kemunafikan. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat munafik ini. Yang suka berdusta, suka mengingkari janji, suka mengingkari amanah. Kemudian hadis yang berikutnya ini lebih tegas. Ya, lebih mempertegas lagi hadis yang tadi. Yaitu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Seseorang yang ada pada dirinya 4 perkara ini, maka hati-hati, ini boleh jadi dia betul-betul orang munafik. Nabi mengatakan munafiqun khalisan. Walaupun orang tidak mengatakan dia munafik, tapi boleh jadi betul-betul udah betul-betul dia dikuasai oleh penyakit munafik. Yang 3 sudah disebutkan tadi, yaitu suka berdusta, suka mengingkari janji,
suka mengingkari amanah. Kemudian yang keempatnya apa? Yang keempatnya adalah wa idza khasama fajar. Hati-hati. Kalau sudah tambah satu ini, hati-hati betul itu. Berat itu. Apalagi keempat-empat ini ada pada diri kita. Oh, awas itu. Hati-hati kita. Berat itu. Berarti penyakit nifak itu sangat berat melekat pada kita. Apa yang keempat? Idza khasama fajara. Apabila dia sedang berselisih di pengadilan, ada apa sengketa yang diajukan ke pengadilan, dia apa? Nyuap, nyogok hakim, nyogok jaksa, nyogok polisi. Maaf Pak polisi ya. Nah. Pak jaksanya nggak ada di sini. Nah, maaf, itu biasa, itu sudah di negeri kita. Bukan rahasia lagi, sudah umum. Walaupun istilahnya rahasia umum, tapi ya begitulah sekarang. Bobroknya pengadilan kita. Ya ini kritik untuk kebaikan ya. Saya sampaikan kritik ya. Karena itu memang faktanya seperti itu. Siapa yang punya uang, siapa yang ada kekuasaan biasanya lebih mudah. Proses pengadilannya lebih mudah. Lebih ringan mungkin tuntutannya dan seterusnya. Hati-hati. Itu apa? Perbuatan nifak yang seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan kaum muslimin di kesempatan yang berbahagia ini. Maka marilah kita kembalikan budaya yang baik dari seorang muslim itu. Budaya Islam yang luar biasa. Itu apa? Menjaga rahasia. Menunaikan apa? Janji, amanah. Dan hendaknya kita menjauhi segala bentuk ciri sifat kemunafikan. Seperti apa? Suka berdusta, suka mengingkari janji, suka mengingkari amanah. Dan apa? Yang keempat, menyuap pengadilan. Hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan menjauhkan kita semua dari sifat kemunafikan. Amin. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sedikit kalau ada yang perlu ditanyakan. Ya, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi? Iya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan tentang ciri-ciri kemunafikan ini mengatakan bahwa boleh jadi seseorang itu tercampur pada dirinya keimanan dan kemunafikan. Ya. Artinya apa? Ada penyakit nifak yang dia lakukan di situ, perbuatan nifak dilakukan di situ. Tapi tidak semuanya. Atau kadang-kadang dia terjerumus di situ. Makanya di dalam hadis dikatakan wa man kanat fi khoslatun minhunna. Dikatakan barang siapa yang ada pada dirinya itu bagian atau cuilan dari nifak. Ini menunjukkan bahwasanya kadang pada seseorang itu ada cuilan-cuilan nifak tadi gitu. Dan memang susah diri kita itu untuk apa? Terhindar betul-betul terhindar dari
sifat nifak ini. Oleh karena itu kita harus perbanyak mawas diri, melihat diri kita. Ketika kita ada terjerumus pada ciri-ciri nifak, banyak istighfar. Dan berlatih terus untuk menjauhi sifat-sifat kemunafikan. Terlihat kadang kita ada dusta itu istighfar. Kadang kita mengingkari janji istighfar gitu. Tapi jangan pula terus-terusan begitu, apalagi keempat-empatnya bareng-bareng ada pada tubuh kita gitu loh. Kalau ada keempat-empatnya gitu atau 3 misalnya, terjadi pada waktu bersamaan, itu hati-hati. Itu keimanan kita lagi drop betul itu berarti itu. Khawatirnya betul-betul kita nanti akan menjadi orang-orang yang munafik. Maka harus berhati-hati. Banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi pada diri seorang itu tercampur antara keimanan dan nifak. Ini ada pertanyaan dari Ibu, bagaimana menyikapi menantu yang tidak pernah sholat selama 3 tahun menikah? Nah, ya kita berdoa semoga menantu ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sholat ini adalah rukun, salah satu rukun dari rukun Islam yang harus ditunaikan. Ini kewajiban ain setiap individu Islam yang sudah balik, laki perempuan wajib untuk sholat 5 waktu. Sehingga kalau meninggalkan maka kita harus sampaikan, nasihatin. Ini kewajiban, nggak boleh tinggalkan. Dan biasanya kebanyakan di kita orang-orang yang malas sholat ini biasanya karena malas, bukan karena mengingkari hukumnya. Kebanyakan begitu. Maka ini termasuk dosa besar dan kita ingatkan, terus kita ingatkan. Ya. Harus diingatkan. Kalau nggak bisa mengingatkan sendiri, maka cari orang yang mampu untuk memberikan nasihat. Diupayakan terus sambil tentu berdoa. Doakan kebaikan dia untuk agar sadar mau sholat lagi. Mudah-mudahan dengan begitu Allah berikan hidayah. Kalau misalnya Anda punya kemampuan harta, misalnya kasih dia harta, mungkin bisa melunakkan. Menantu yang sayang, sini. Apa mak? Nih, saya kasih kebun sawit 4 hektar. Masya Allah mak, makasih mak. Itu. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Sholat. Hah? Iyalah mak, aku sholatlah mak. Kadang begitu Bapak Ibu. Kadang orang itu bisa ditaklukkan dengan harta itu. Jadi kalau misalnya Anda punya harta, nggak ada salahnya. Kasih menantu ini supaya dia dapat hidayah. Dan kalau menantu itu menjadi orang baik, rajin sholat, Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya. Demikian. Ya. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada, ini sudah menjelang maghrib. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, melindungi kita semua dari azab kubur dan azab neraka, dan memasukkan kita semua ke surganya. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji media dakwah sunnah.